Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan channel Herianah Ana. Kali ini kita akan berlatih soal-soal tentang mata dan kekuatan lensa, khususnya pada kacamata. Untuk materi IPA kelas 8 SMP. Yuk, biar nggak berlama-lama, kita mulai ya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Soal pertama. Bagian mata yang ditunjuk nomor 7 berperan untuk apakah A. Memfokuskan bayangan objek, B. Meneruskan cahaya yang masuk menuju retina, C. Sebagai tempat pembentukan bayangan, atau yang D. Mengatur intensitas cahaya. Nah, untuk menjawab soal ini, adik-adik harus mempelajari dulu bagian-bagian mata beserta fungsinya. Yuk, kita pelajari satu persatu. Bagian-bagian mata kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 adalah bagian saraf mata. Nomor 2 adalah bagian retina. Nomor 3 adalah koroid. Nomor 4 kornea. Nomor 5 pupil. Nomor 6 lensa mata. Dan yang terakhir nomor 7 iris. Nah, sekarang fungsi-fungsinya ya. Untuk saraf mata berfungsi untuk meneruskan cahaya ke otak. Nah, ini sangat penting ya karena berkaitan dengan otak kita. Yang kedua, retina. Retina juga bagian mata yang sangat penting karena bagian retina ini sebagai tempat pembentukan bayangan. Bayangan objek harus tepat di retina mata. Tidak boleh di depan maupun tidak boleh di belakang retina. Yang ketiga adalah koroid. Koroid berperan untuk memberi nutrisi pada mata. Nah, nutrisinya berasal dari makanan yang kita makan ya, misalnya vitamin A. Nah, vitamin itu akan masuk ke mata bagian koroid. Selanjutnya, kornea. Perhatikan baik-baik, kornea mata kita terletak di bagian paling depan. Bentuknya berupa selaput tipis yang sangat transparan. Nah, kornea mata ini berfungsi meneruskan cahaya sampai ke retina. Dan pertama kali cahaya masuk melalui kornea mata. Yang kelima, pupil. Pupil berperan untuk mengatur intensitas cahaya atau mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Yang keenam, lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan bayangan. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, lensa mata kita berbentuk lensa cembung. Yang ketujuh adalah iris. Iris berfungsi mengatur intensitas cahaya dan memberi warna pada mata. Nah, iris dan pupil saling bekerja sama untuk mengatur intensitas cahaya. Selain itu, iris memiliki fungsi sendiri yaitu memberi warna pada mata. Warna mata kita tergantung dari genetis ya atau keturunan. Nah, sekarang kita jawab yuk soal nomor 1 ini. Bagian mata yang ditunjuk nomor 7. Nah, nomor 7-nya adalah iris. Jadi jawabannya D, mengatur intensitas cahaya atau mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Yuk kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2, perhatikan data-data berikut. Bagian bening yang transparan terletak di lapisan terluar mata, berfungsi untuk masuknya cahaya pertama kali ke mata. Berdasarkan data tersebut merupakan ciri-ciri dari apakah A. iris, B. kornea, C. retina, atau D. lensa. Adik-adik masih ingat dengan materi yang tadi? Nah, di sini kata kuncinya adalah bagian matanya bening atau transparan. Kemudian ada di lapisan terluar mata. Dan satu lagi, pertama kali ke mata. Jadi, bagian yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah bagian B atau kornea. Kornea terletak di bagian paling depan mata. Soal nomor 3. Nama gangguan atau kelainan pada mata berikut dan lensa kacamata yang digunakan untuk membantu penglihatannya berturut-turut adalah apakah A. miopi lensa cembung, B. hipermetropi lensa cekung, C. miopi lensa cekung, atau D. hipermetropi lensa cembung. Nah, untuk menjawab soal nomor 3 ini, kita pelajari dulu ya gangguan atau kelainan pada mata. Ada rabun jauh, miopi, dan rabun dekat, hipermetropi. Untuk rabun jauh digambarkan seperti ini. Titik jatuhnya bayangan bukan di retina, tetapi berada di depan retina. Seharusnya kan pas di retina ya. Sedangkan rabun dekat atau hipermetropi kalau digambarkan seperti ini.
titik jatuhnya bayangan berada di paling belakang retina. Nah, untuk membantu orang-orang yang mengalami rabun, baik rabun jauh maupun rabun dekat, harus dibantu dengan lensa dari kacamata. Nah, untuk penyakit rabun jauh atau miopi ditolong dengan lensa cekung. Lensa cekung biasanya disebut juga dengan lensa negatif. Tujuan pemberian lensa negatif ini agar bayangan jatuh tepat di retina, bukan lagi di depan retina. Selanjutnya, untuk rabun dekat ditolong dengan kacamata lensa cembung atau bisa juga disebut lensa positif. Tujuan pemberian lensa positif agar bayangan jatuh pas di titik retina, bukan lagi di belakang retina ya. Nah, berdasarkan pembahasan ini, yuk kita jawab pertanyaan tadi. Lihat baik-baik gambarnya, ternyata ada di depan retina. Jadi, menderita penyakit miopi atau rabun jauh. Ternyata jawaban miopi masih ada dua nih, bisa A, bisa C. Nah, orang yang mengalami miopi harus dibantu dengan kacamata. Jenis lensa yang digunakan adalah lensa cekung. Biasanya digambarkan seperti ini. Jadi jawaban soal ini adalah yang C, miopi lensa cekung. Lanjut ke soal nomor 4. Gangguan pada mata yang terjadi akibat tidak meratanya bagian kornea sehingga tidak bisa melihat garis lurus dinamakan titik-titik. Apakah A. hemeralopi, B. hipermetropi, C. astigmatisma, atau D. presbiopi? Yuk kita bahas satu persatu nama kelainan mata berikut. Untuk hemeralopi disebut juga rabun senja. Kenapa disebut rabun senja? Karena pada saat senja atau malam hari, orang yang menderita hemeralopi tidak jelas melihat objek. Hanya pada saat terang atau siang hari saja yang masih terlihat jelas. Nah, biasanya orang yang menderita hemeralopi terjadi karena kekurangan vitamin A. Selanjutnya yang B, hipermetropi. Seperti pembahasan sebelumnya, hipermetropi adalah rabun dekat. Hipermetropi terjadi karena lensa mata terlalu pipih, sehingga bayangan objek tidak berada tepat di retina, melainkan berada di belakang retina. Seperti pembahasan sebelumnya ya. Selanjutnya yang C, astigmatisma. Nah, penyakit astigmatisma ini terjadi karena kecembungan kornea tidak merata, sehingga orang tersebut tidak akan bisa melihat garis yang lurus. Biasanya ditolong dengan kacamata silinder nih. Dan yang D, presbiopi. Presbiopi disebut juga mata tua. Orang yang menderita presbiopi biasanya orang-orang yang sudah lanjut usia. Mereka sudah mengalami dua jenis rabun sekaligus, yaitu rabun jauh dan juga rabun dekat. Karena mengalami dua jenis rabun sekaligus, maka harus ditolong dengan kacamata yang rangkap atau lensanya ganda. Ada lensa positifnya dan juga ada lensa negatifnya. Nah, berdasarkan pembahasan ini, adik-adik sudah bisa jawab kan? Gangguan pada mata yang terjadi akibat tidak meratanya bagian kornea disebut dengan penyakit astigmatisme. Berikutnya, soal nomor 5. Seseorang yang menderita miopi hanya bisa melihat pada titik terjauh 50 cm. Kekuatan lensa dan jenis kacamata yang digunakannya adalah apakah A. 2 dioptri lensa cembung, B. -2 dioptri lensa cekung, C. 0,5 dioptri lensa cekung, atau D. -0,5 dioptri lensa cembung. Untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu harus mempelajari materinya berkaitan dengan kekuatan lensa cekung dan juga cembung. Untuk lensa cekung, kita gunakan rumus P sama dengan -100 per PR. Sedangkan lensa cembung, P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. P adalah kekuatan lensa dengan satuan dioptri atau D besar. PR punctum remotum adalah jarak terjauh dengan satuan cm. PP punctum proximum adalah jarak terdekat dengan satuan cm. Dan SN adalah jarak normal dengan satuan cm juga. Jika di soal tidak diketahui, maka jarak normalnya dianggap 25 cm saja ya. Tapi jika di soal diketahui dan nilainya berbeda dari 25, maka kita ikuti sesuai dengan yang ada di soal. Yuk kita bahas soal nomor 5 ini. Yang diketahui dari soal nomor 5 ini adalah orang tersebut menderita miopi, kemudian titik terjauhnya 50 cm. Artinya kita menggunakan rumus P sama dengan -100 dibagi PR sama dengan -100 dibagi PR-nya atau titik terjauhnya adalah 50. Coret nolnya jadi jawabannya -2 dioptri.
Nah, karena orang yang menderita miopi harus ditolong dengan kacamata lensa cekung. Jadi jawabannya sudah pasti B ya, min 2 dioptri lensa cekung. Mudah kan? Selanjutnya nomor 6, seorang kakek hanya bisa membaca dengan jarak terdekat 40 cm. Jika jarak baca normal 25 cm, kekuatan lensa kacamata yang digunakannya sebesar titik-titik dengan jenis lensa titik-titik. Apakah A min 1,5 dioptri lensa cembung, B 1,5 dioptri lensa cekung, C min 1,5 dioptri lensa cembung, atau D 1,5 dioptri lensa cembung? Ini menggunakan rumus kekuatan lensa cembung ya, karena ada jarak terdekat. P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. Kita masukkan angka-angkanya. Jadi sama dengan 100 per SN jarak terdekatnya 25 dikurangi 100 per jarak terdekatnya 40. 100 dibagi 25 adalah 4 dikurangi. Nah, 100 bagi 40. Supaya lebih mudah kita coret dulu nolnya, kemudian 10 dibagi 4 adalah 2,5. Jadi 4 dikurangi 2,5 adalah 1,5 atau 1,5 dioptri. Untuk jawaban 1,5 dioptri ternyata masih ada 2 jawaban nih, bisa B, bisa D. Nah, sekarang kita lihat kelainan yang dialami oleh kakek tersebut. Ternyata kakek tersebut menderita rabun dekat karena ada jarak terdekat, artinya lensa cembung. Jadi jawabannya adalah D. Pertanyaan nomor 7. Kacamata lensa cekung memiliki jarak fokus 75 cm. Kekuatan lensa yang digunakannya adalah A, setengah dioptri, B, 1/4 dioptri, C, min 4/3 dioptri, atau D, 3/4 dioptri. Nah, ini yang dicari sama saja kekuatan lensa, tapi yang membedakannya ada jarak fokus. Artinya menggunakan rumus yang berbeda dengan yang tadi ya. Nah, rumus untuk menghitung kekuatan lensa jika jarak fokusnya diketahui adalah sebagai berikut. P sama dengan 1 per F, atau bisa juga P sama dengan 100 per F. Dengan F adalah jarak fokus. Kapan kita menggunakan P sama dengan 1 per F? Jika satuan F-nya dalam bentuk meter. Dan kapan menggunakan 100 per F jika F-nya dalam satuan cm? Ingat ya, lensa cembung memiliki fokus positif, sedangkan lensa cekung memiliki fokus negatif. Nah, untuk soal ini, persamaan mana yang digunakan? Lihat satuannya, ternyata cm. Jadi P sama dengan 100 per F. 100 dibagi F-nya adalah 75. Tapi kita lihat lagi, soalnya ternyata lensa cekung. Lensa cekung memiliki nilai fokus negatif. Artinya kita tambahkan lambang negatif ya. Jadi sama dengan min. Untuk mempermudah, kita sederhanakan saja ya. Kita bagi dengan angka yang sama. 100 dibagi 25, di bawah pun 75 dibagi 25. Jadi jawabannya 100 dibagi 25 adalah 4 per 75 dibagi 25 adalah 3. Jadi jawaban akhirnya adalah min 4 per 3 dioptri. Yang C jawabannya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya pembahasan latihan-latihan soalnya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like, komen, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Sampai ketemu ya di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.